Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jalanan dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Salsabila Firdausyah. Kali ini saya bersama narasumber kita dari rekan sahabat jalanan saya. Ya ini dengan siapa bang? Dengan Aris. Ya siap bang Aris. Bang Aris, kali ini kita mau ngomongin soal program baru yakni Grab Bag Hemat. Ya, gimana betul. nih mas menurut bang Aris? Menurut bang Aris sih kayak gimana sih program Grab Bag Hemat ini bang? Grab Hemat, saya tahunya sih sebelumnya layanan ini kan sama Grab standar ya. Jadi satu tuh. Dan pas awal-awal dulu tuh saya tahu dia itu berbayar 3.000, berlangganan berbayar 3.000. Ya, 3.000. Setelah beberapa bulan kemudian kayaknya yang peminatnya drivernya banyak. Nah, itu mulai tuh jadi beda, berlangganannya tuh jadi kelipatan. Dari paling kecil 1-2 orderan itu kita bayar 3.000 sampai 10 ke atas orderan trip kita bayar 20.000. Oh, jadi harganya naik gitu bang? Nah, Harga itu. biaya berlangganan dulu nggak naik. sampai 20.000. Dulu cuma 3.000. Dulu pertamanya free. Rio pertama bahkan free ya? Terus 3.000 flat satu hari. Nah, terus naik tuh jadi kelipatan. Naik, sesuai tarikan. Nah, jadi 10 ke atas sih tetap 20.000, cuma sehari itu jadi maksimal gitu kita bayar langganannya itu 20.000. 20.000 bayar ke Grabnya. Ya, itu. Menurut Bang Aris ini gimana sih dampaknya ke driver bang? Jadi kalau masalah dampak ada bagus ada enggaknya sih. Cuma kan gini loh, maksudnya satu kata ini tuh layanan itu berbayar, berlangganan berbayar. Nah itu yang sebetulnya jadi sebagian driver mungkin ada yang lain ada yang sukanya karena apa? Tarif dengan adanya ini tarikan lebih rame. Tapi di satu sisi itu tarifnya lebih murah. Iya, lebih murah walaupun lebih ramai. Lebih murah itu. Dan kenapa rame? Kan simpel, justru dengan berlangganan itu jadi kuota driver yang ada untuk layanan itu kan terbatas. Nah, itu yang bikin ramai itu sebetulnya di situ. Drivernya sedikit yang dari langganan banyak. Itu bukan ordernya udah banyak, ordernya bukan banyak. Jadi karena drivernya terbatas karena harus berlangganan dulu. Jadi si penumpang itu lebih bakalan tertuju kalau kita milih layanan hemat bakal tertuju ke si driver itu. Nah, itu. Dibanding yang daftar itu. Dan menurut saya dari berlangganan 3.000 dari yang gratis 3.000 ke 20.000 aja itu udah menurut saya itu kerugian. Kerugiannya apa? Dari gratis ke 3.000 aja itu udah menurut saya kurang pas lah ya. Ditambah lagi dengan naik kelipatannya jadi ke 20.000. Untuk driver itu misalnya nanti gini, kalau dari 20.000 itu biaya flat, biaya berlangganan itu kalau misalnya nanti jadi naik itu kita mau protesnya kemana? Kan bingung. Dari 3.000 ke 20.000 nya aja itu Grab naikin sendiri sepihak. Nah, menurut saya yang selama saya tahu sih begitu. Mengeluarkan kebijakan secara sepihak aja gitu bang, nggak ngajak driver buat ada obrolan gitu. Kalau secara detail seperti itu saya kurang paham ya. Cuma yang saya alamin, saya tahu dari 3.000 ke 20.000 itu berat gitu. Dan gini sih. Efek ke orderannya juga ke yang standar tuh emang jadinya lebih sepi. Saya kan emang nggak mengikuti layanan Grab Hemat itu. Perbandingannya pendapatan sekarang itu setelah ada Grab Hemat itu berbayar itu 50% hilang, turun. Bagi driver Grab standar. Jadi bagi yang nggak ngedaftar Grab Hemat pendapatannya turun. Iya. Karena pasti begitu. Karena orderannya makin terbatas. Makin terbatas itu sih. Dan setahu saya nih dari Grab Hemat ini orderan makin melimpah tuh dari si driver dari gacor. Nah, apa ya gimana ya nyebutnya?
dengan melimpahnya orderan itu, yang dari driver hemat itu jadinya malah dia milih-milih orderan. Oh, milih yang lebih dekat dengan tarif yang lebih murah. Misalnya ada 2 orderan, satu lebih jauh, satu 3 kilo, satu 2 kilo, dia lebih milih ke yang 2 kilo. Ya, padahal dulu tapi harganya sama. Nah, padahal dulu itu nyari orderan itu kemana aja biasanya dibawa gitu. Jadi tapi sekarang dengan adanya Grab Hemat ini, dengan skema seperti ini, driver malah jadi sebagian, walaupun sebagian malah jadi kayak hemat, malah memilih jarak yang lebih dekat gitu dengan ya gitu. Itu sih yang selama ini saya tahu ya, walaupun mungkin nggak semuanya begitu. Bang, nih menurut abang nih bang, kalau dari sisi abang ada nggak sih komentar nih bang, atau harapan ke depannya bagi perusahaan Grab ini mengenai program Grab Hemat ini bang? Sebetulnya Grab kan pernah bilang kebijakannya ya untuk mensejahterakan driver, tapi balik lagi, driver ini sebetulnya kan ini motor dia sendiri, kita kan mitra, motor kita sendiri, atribut kita bayar, nggak free ya, atribut kita bayar, ya data internetnya kita sendiri semuanya kita yang menyediakan sendiri, Grabnya sebagai fasilitasnya aplikasi. Nah, nggak ada tuh driver yang bercita-cita atau yang udah lama pengennya semua sejahtera, cuma ya sekarang ini jadi untuk bertahan hidup aja. Jadi pengennya sih kalau bikin kebijakan itu lebih menguntungkan kedua belah pihak. Jadi jangan, saya sih pengen bilang ya namanya kerja itu kan kesepakatan dua belah pihak. Tapi jangan bikin kebijakan yang satu pihak aja. Nah iya. Jadi pihak driver ya, apakah merasa dirugikan atau tidak gitu. Jadi emang kerja kita itu kan mitra kan kesepakatan dua belah pihak. Cuma jangan bikin kebijakan yang bikin di atas ketidakberdayaan orang gitu kan. Driver kan nggak bisa nolak, nggak bisa segala macam. Walaupun disitunya kan ini jadi gini, jadi pas awal-awal itu Grab Hemat itu setahu saya dia tidak bisa dimatikan setelah daftar ya. Setelah daftar itu tetap harus ada yang hematnya. Tapi setelah beberapa lama jadi ada fitur on off-nya untuk Grab Hemat. Nah itu loh maksudnya, walaupun dibilang itu kan tergantung si drivernya, kalau mau silahkan di on, kalau nggak mau silahkan di off. Tapi kan banyakkan driver itu dia gabung karena terpaksa, dia nggak berdaya, mau gimana lagi. Kalau dia nggak bergabung orderan sepi. Kalau bergabung walaupun berbayar yang penting ada orderan. Itu sih, itu aja sih ya, emang kebutuhan ya bang. Kebutuhan sih, kalau soal kebutuhan emang susah. Cuma mudah-mudahan lebih untuk aplikator sih lebih bijak lagi. Itu aja sih. Oke Bang Arif, terima kasih banyak ya Bang. Ya, sama-sama. Program Grab Hemat. Ya, sehat terus abang-abang di jalan ini. Semuanya, kelompok juga semuanya sehat-sehat terus. Semoga lancar rezekinya, diberi keselamatan dalam berkendara, hati-hati di jalan. Ya. Dan sampai jumpa lagi bersama kami sahabat jalanan di video selanjutnya. Terima kasih Bang Arif. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.